Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhendra, NIM 19060065, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas ke-13 dari mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan. Materi yang akan saya jelaskan yakni doktrin pertumbuhan berimbang. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu arti pertumbuhan berimbang. Doktrin pertumbuhan berimbang itu dianut oleh beberapa penulis yang masing-masing mempunyai tafsiran sendiri. Bagi beberapa penulis, itu berarti investasi di sektor atau industri berlangsung lamban agar bisa sejalan dengan sektor lain gitu. Kemudian bagi sebagian yang lain, itu berarti bahwa investasi harus berlangsung secara serentak di semua sektor atau industri. Pengertian lain adalah pembangunan berimbang antara industri manufaktur dengan pertanian. Singkatnya ya, teori pertumbuhan berimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak gitu dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi, sehingga semua sektor tumbuh bersama gitu. Jadi untuk itu diperlukanlah keseimbangan antara sisi penawaran dan sisi permintaan gitu. Nah, sisi penawaran itu memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang gitu. Sebaliknya, sisi permintaan itu berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dan penambahan penghasilan agar permintaan barang dan jasa itu dapat tumbuh di pihak penduduk gitu. Nah, jadi doktrin pertumbuhan berimbang ini didukung oleh salah satu tokoh yaitu bernama Rosenstein Rodan. Kemudian ada Ragnar Nurks dan Arthur Lewis. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu penjelasan teori dari pertumbuhan berimbang ini. Nah, Rosenstein Rodan itu adalah seorang ekonom pertama yang mengemukakan teori pertumbuhan berimbang. Nah, anggapannya yang utama yaitu bahwa seringkali produk marginal sosial atau PMS dari suatu investasi itu berbeda dengan produk marginal privat atau PMP gitu. Nah, dan jika sekelompok industri direncanakan secara bersama sesuai dengan PMS-nya atau produk marginal sosialnya itu, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada jika tidak dirancang dengan bersama gitu. Jika seluruh rangkaian industri yang memproduksi barang-barang konsumen itu dibangun secara serentak, maka ke semua industri tersebut akan meluas melalui proses penglipat gandaan gitu. Penglipat gandaan. Nah, penciptaan terencana secara sistem industri yang saling melengkapi seperti itu akan mengurangi risiko tak dapatnya dijual produk-produk mereka gitu, dan akan menggiring ke arah industrialisasi berencana berskala besar gitu. Nah, ide ini dikembangkan oleh Ragnar Nurks dalam tesisnya. Kemudian menurut si Nurks ini, lingkaran kemiskinan yang terjadi di negara terbelakang itu memperlambat perkembangan ekonomi. Tetapi jika lingkaran tersebut dipecahkan, maka perkembangan ekonomi akan menyusul. Pada sisi penawaran, lingkaran ini berupa kapasitas kecil untuk menabung gitu. Karena berasal dari pendapatan real yang rendah, maka pendapatan real yang rendah ini adalah karena rendahnya produktivitas, yang sebaliknya disebabkan oleh kurangnya modal. Kekurangan modal ini adalah hasil dari rendahnya kapasitas menabung gitu. Nah, pada sisi permintaan, dorongan untuk investasi adalah rendah karena rendahnya permintaan yang disebabkan rendahnya tingkat pendapatan real penduduk gitu. Nah, terus bagaimana cara memecahkan lingkaran kemiskinan ini? Kemudian bagaimana pasar tersebut dapat diperbesar? Nah, jawabannya itu adalah oleh karena itu satu-satunya jalan keluarnya menurut si Nurks ialah mensinkronisasikan penggunaan modal pada berbagai macam jajaran industri. Nah, inilah cara untuk mencapai titik terang gitu. Hasilnya adalah perluasan pasar secara menyeluruh. Nah, kemudian penggunaan modal secara efisien, secara sinkron untuk berbagai macam proyek industri
itu akan meningkatkan tingkat efisiensi ekonomi dan memperluas ukuran pasar. Keseimbangan juga dibutuhkan antara sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Penerimaan ekspor adalah sumber penting untuk membiayai pembangunan. Impor meningkat begitu produksi dan tenaga kerja meluas, dan perdagangan dalam negeri menimbulkan peningkatan impor untuk bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan gitu. Untuk membayar peningkatan impor sambil memberi kemungkinan pada ekspor dalam negeri itu dengan mengorbankan perdagangan luar negeri, maka sektor dalam negeri harus tumbuh seimbang dengan sektor luar negeri gitu. Jadi ringkasnya menurut Lawes ini, di dalam program pembangunan semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian, serta antara produksi untuk konsumsi luar negeri dan produksi untuk ekspor gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu beberapa kritik terhadap doktrin pertumbuhan berimbang ini. Yang pertama itu peningkatan biaya. Nah, pendirian secara serentak atau secara bersamaan itu mungkin akan meningkatkan biaya gitu. Kemudian yang kedua, melebihi di luar batas kemampuan negara terbelakang. Kemudian yang ketiga, gagalnya sebagai teori pembangunan menurut Hirschman gitu. Nah, kemudian yang keempat itu disproporsi faktor. Karena pada negara terbelakang itu tidak proporsional profesionalnya faktor-faktor produksi gitu. Kemudian yang kelima, tidak mempertimbangkan perencanaan, padahal investasi serentak pada semua sektor itu membutuhkan perencanaan, pengarahan, dan koordinasi oleh pemerintah gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.